Nah, Bala Muda, udah pada nggak sabar gak sih untuk lanjut ke acara selanjutnya? Karena kita akan langsung ke acara inti, yaitu bincang-bincang bersama dua narsum kita nih. Nah, sebelumnya Rius pengen curcol sedikit dulu deh nih. Nah, jadi menganalisis fenomena kalangan transisi dari masa remaja ke masa dewasa, kini banyak banget nih yang belum dapat menentukan atau masih resah sama yang namanya menentukan pilihan di masa depan. Nah, juga tidak tahu mau mengetahui seni mengembangkan kemampuan diri, khususnya untuk jenjang karir setelah lulus pendidikan. Nah, apalagi di tengah pandemi ini, di mana kita merasa yang namanya tuh susah banget untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalau misalnya kalian yang kuliah, untuk mengembangkan diri itu kan dengan memasuki seperti UKM di kampus, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Tapi selama pandemi ini kan nggak bisa. Nah, gimana sih caranya kita untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita selama masa pandemi ini? Maka dari itu, talk show kali ini mengusung tema tentang The Art of Self-Improvement in Media Kreatif. Dan narsum pertama kita kali ini, narsum yang udah expert banget di bidang media kreatif, dan dia ini juga memiliki kanal YouTube dengan 500.000 subscriber. Nah, siapa lagi sih kalau bukan Kak Ari J. Kepada Kak Ari J. Halo, Bala Muda dan Bala Jair. Hai. Ini penonton tuh nggak boleh ada suaranya penonton ya? Oh, boleh. Bala Muda boleh nih nyapa Kak Arije dulu. Boleh. Halo Bang. Gokil delay-nya. Halo Bang. Ya. Halo Bang Ari. Bang Ari J. Halo Bang. Bang Ari J. Halo Bang Ari J. Halo Bang. Selamat datang di Kenal Kamu. Halo Bang Ari J. Salam kenal. Riku. Iya. Halo Rico. Ya X Udah ya. Wah, keren banget ya. Nih pendukungnya Kak Arije banyak banget. Kalau disebutnya Sobat Masel ya. Halo Bang. Bang Ari J. Iya terus berisikin terus. Lion. Telinga gue sakit. Cukup ya. Cukup ya. Kita blok semua. Kak Arije apa Kita blok kabar? satu-satu. Iya. Alhamdulillah. Ganteng. Alhamdulillah ganteng. Oke, kepada Kak Arije. Iya. Kakak ini kan sebagai Creative Director of Froyonion nih. Bisa diceritain nggak Kak, gimana proses kakak bisa sampai sekarang di Froyonion? Hah? Serius nih gue cerita gituan? Wah itu mah namanya panjang ya. Aduh, Iya, resep bro. tanya aja Kak, kayak proses gimana kakak bisa sampai kakak yang seperti saat ini gitu. Ya kalau misalnya ngomongin sampai ada Froyonion sih itu sebenarnya dulu iseng. Itu kan apa namanya Froyonya sendiri itu kan agensi ya. Kalau misalnya cerita gimana ya gue ngelamar kerja di Froyo, terus di sana kayak gue lihat wah ini terlalu ini ya apa namanya serius gitu. Kita deh bikin yang bercanda-bercanda, akhirnya bikin Froyonion. Singkatnya kayak gitu. Nggak ada tuh bakal apa namanya kayak oh ini bakal diseriusin, bakal ngangkatin ini itu belum ada waktu itu. Nah, kira-kira Kak Ari tuh pernah nggak sih ngerasa yang namanya insecure? Insecure? Oh, ini pertanyaannya langsung ke situ nih. Oke. Kalau ngomongin insecure, apa ya itu kayaknya sifat dasar manusia sih kan. Apa ya kita punya sense untuk defend gitu sebenarnya. Insecure itu kan bagian dari defensifnya manusia. Jadi kalau misalnya apakah gua sendiri pernah insecure, pastilah. Karena kalau lu nggak insecure, lu nggak akan punya batas untuk ngukur diri lu sendiri juga sebenarnya. Jadi nggak selamanya yang kayak kan sekarang lagi banyak tuh fenomena-fenomena orang takut dengan insecure, takut dengan apalah sekarang ada istilah toxic positivity lah, ada istilah anxiety lah, apalah segala macam itu lah, ketakutan ini itu tuh sebenarnya tuh kalau kita sadarin sebenarnya itu tuh apa sih sifat dasar manusia yang memang diciptakan buat defense-nya kita.
supaya kita nggak kebablasan, supaya kita nggak mungkin bahasanya kayak katakanlah kalau kita nggak insecure mungkin bisa jadi malah jadi sombong, malah jadi kayak nggak tahu batas diri sendiri dan akhirnya lu malah gagal-gagal juga. Nah, karena Kak Ari bilang udah pernah juga merasakan insecure. Nah, gimana sih cara Kak Ari buat ngatasin insecure itu? Ala Kak Ari. Dalam hal apa nih? Kita biar apa satu persepsi pakai konteks gitu mungkin lebih enak. Gimana kakak untuk meningkatkan kepercayaan diri kakak gitu? Iya maksudnya dalam hal apa, karena kan konteksnya macam-macam ya, percaya diri Ya. itu bisa dalam hal tatap muka sama orang, bisa dalam self improvement. Kita biar satu frekuensi mungkin bahas ininya dulu kali ya, self improvement yang dimaksud di sini tuh apa. Karena kalau ngomongin self improvement sendiri itu kan ada banyak ya. Kayak tadi sebelum apa namanya mulai tadi sempat ngobrol dikit sama Adam juga kan ada masalah di mana orang tuh menganggap self improvement itu kadang harus yang sifatnya penambahan, harus bisa ini maka itu termasuk self improvement. Sedangkan bisa jadi kalau menurut gue ya, kadang tidak selamanya self improvement itu bersifat penambahan, tapi bisa juga pengurangan. Contoh, misalnya kayak katakanlah gue orangnya pemarah, gue orangnya emosian, gue orangnya reaktif gitu. Bisa jadi self improvement yang gue butuhkan adalah justru pengurangan sifat itu. Jadi kalau kita mungkin harus sepakatin dulu self improvement yang kita mau angkat di sini tuh apa aja, supaya nanti ketika kita bahas konteksnya tuh mungkin lebih sepakatlah sama audiens juga. Gitu. Nah, karena Kak Ari itu di Froyonion ya, berkecimpung di media kreatif. Nah, apa sih tantangan terbesar bagi kakak dalam mengemban di industri media kreatif? Kira-kira loncat apa? Lagi pertanyaannya ya. Jadi gak mau ngomongin self improvement dulu nih, loncat gini nih. Ya nggak apa-apa deh. Gua ini aja jawab aja ya. Kalau tantangan di dunia kreatif, kenapa bro? Halo, cek. Kenapa? Halo? Tadi pertanyaannya soal media kreatif berarti ya, ngomongin teknis kerja gitu ya. Sebenarnya kalau kaitannya sama gue nggak tahu ya maksud pertanyaan, cuma semoga benar. Kalau kaitannya sama itu pada akhirnya media kreatif itu jadi punya peran besar untuk membantu audiens bisa berkembang gitu lah. Dia termasuk dalam self improvement ini. Jadi kalau misalnya ditanya tantangannya apa, justru sekarang dikit kalau menurut gue ya tantangannya, karena demand-nya tuh lagi gede banget untuk urusan konten, untuk urusan media informasi gitu. Demand-nya tuh lagi gede banget, dimana semua orang itu bisa jadi tiap hari tuh konsumsi utamanya tuh udah bukan nasi tapi informasi gitu. Ih, keren. Jadinya kayak kita mungkin buat yang baru pengen mulai ini justru lagi momen-momen yang paling tepat untuk maju, mungkin jadi sebagai penyedianya, bukan cuman pengkonsumsinya doang untuk urusan media kreatif atau media informasi ini. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, justru lagi nggak terlalu banyak nih sekarang tantangannya. Ini malah justru kesempatannya yang banyak sekarang tuh. Ayo mau loncat kemana lagi? Kalau menurut Kak Ari nih, apa sih pentingnya kita untuk self improvement dan seperti apa kita dapat self improvement dalam hidup kita, khususnya untuk berkembang di media kreatif? Oke, gue tahan sampai self improvementnya dulu ya, media kreatifnya nanti. Kalau ngomongin self improvement, menurut gue pribadi, karena gue juga nggak terlalu dalam, mungkin nanti Mas Adam bisa lebih dalam untuk ngomongin apa sih list self improvement yang bisa kita bahas nanti. Cuman kalau menurut gue pribadi, dasarnya banget itu ketika kita pengen, kan kalau ngomongin self improvement itu kan apapun bisa jadi self improvement ya. Kayak misalnya gue belajar
nyuci piring aja itu sebenarnya self improvement. Mungkin sebelumnya kalau gue nyuci piring tiap hari pecah gitu, tapi karena gue belajar besok mungkin bisa sampai bunyi kecet gitu, itu juga termasuk self improvement gitu. Cuman buat jadi kesadaran kita semua, dan ini menurut gue justru jarang banget dibahas sama orang-orang karena menurut gue basic itu paling penting untuk kita akhirnya tahu mau self improvement tuh di bagian apa, apakah ya tadi mau cuci piring kah, atau mau self improvement dalam urusan batin segala macamnya itu. Yang pertama, kita harus sadar kondisi sama posisi dulu. Ini adalah dua hal yang menurut gua harus jadi basis pemikiran ketika lu mulai mengukur gua mau self improvement di bagian mana. Ada apa tadi? Kondisi sama posisi. Kondisi itu ya fisik, mental sama material. Ketika kita sudah tahu, ketika sudah bisa membaca diri sendiri gitu, kayak oke, kondisi gua secara fisik kayak gimana. Katakanlah misalnya kita ngomongin ini yang realita ya, kita ngomongin misalnya katakanlah gua tuh orangnya lemah jantung misalnya ya, nggak apa-apa juga kan ngomong kayak gitu. Gua lemah misalnya karena gua kurus banget gitu, badan gua kurang sehat gitu. Itu juga salah hal yang lu perlu tahu dulu akhirnya improvement. Pertama fisik, kedua mental. Nah, yang lagi dia ngomongin gara-gara apa cara kita terus gitu lama-lama orang fokus di sini, padahal kalau menurut gue ada di kondisi sama posisi ini ada 3 poin yang harus semua lu lihat gitu, nggak cuma salah satu, nggak cuma mental doang, fisik juga, mental, sama satu lagi material, kondisi keuangan lu, kondisi barang-barang lu punya untuk mendukung aktivitas sehari-hari lu. Kalau lu sudah sadar itu semua, lu bisa list satu-satu, bahkan lu bisa mungkin hafal di luar kepala, oh gue udah punya ini, gue belum punya ini yang bisa mendukung gue, baru nanti lu bisa menentukan, oke, gue mau self improvement apa lagi. Karena kadang sekarang orang ngerasa kurang, terus ngerasa kayak, oh gue pengen self improvement, inilah gue pengen jadi sufi gitu, gue ingin zen apa segala macam, tapi sebenarnya dia nggak tahu yang dia sudah punya itu apa, kondisi dia gimana, posisi dia tuh lagi di mana. Oke, itu bro. Ya. Nah, kalau untuk memanfaatkan media kreatif buat self improvement, nah gimana sih cara kita untuk membuat konten-konten yang positif di media kreatif? Kalau menurut Kak Rije? Karena kalau buat gue sendiri kan nggak ada ya batas mana media kreatif, mana media yang tidak kreatif, karena kreatif itu kan kata sifat, jadinya kayak gayung pun bisa jadi media kreatif kalau si gayung ini bisa nyampein pesan yang pengen lu sampein gitu. Jadi kalau gimana caranya kita bisa bikin sebuah media kreatif yang positif, apalagi ya urusannya udah kata sifat ditambah kata sifat lagi nih positif. Gantung siapa yang nangkep ya. Kadang sebenarnya lu tidak perlu mengkhawatirkan untuk weh ada yang berantem. Nggak ada ya. Kadang lu tidak harus mengkhawatirkan untuk kira-kira yang mau gue sampein ini interpretasinya bakal jadi negatif atau enggak ya gitu. Selama informasi yang lu sampaikan itu adalah kebenaran, buat gue itu nggak apa-apa, mau itu sebenarnya bisa jadi negatif atau bisa jadi positif, selama tidak ada kebohongan, tidak ada informasi palsu gitu. Yang penting justru yang lo harus perhatikan tuh bukan ini negatif atau positif ya, tapi ini informasi benar atau informasi salah. Nanti lo kemas bisa itu dengan dramatikal, apapun itu, apalagi medianya udah macam-macam kan, ada TikTok, ada apa segala macam. Oke, nah yang terakhir nih Kak, pesan dari Kak Ari untuk seluruh bala muda RDKFM untuk selalu meningkatkan self improvement-nya. Oh, udah terakhir. Cepat deh, oke. Nanti di akhir bakal ada. Nanti habis ada tanya jawab gitu ya. Oke. Ya, ada tanya jawab. Karena tadi gue udah bahas soal yang masalah basic ya, ketika kita sudah tahu mengenal diri lah, kita tuh ada di mana, posisinya di mana, kondisinya kayak apa. Habis itu kita mau menetapkan untuk oke, gue mau self improvement di bagian ini. Satu lagi kesadaran yang mungkin perlu juga teman-teman tahu, bahwasanya ini supaya kita nggak stres aja sih, bahwasanya memang kita harus sadar bahwa hidup itu kan urusan itu cuman masalah dan menyelesaikannya gitu. Jadi cara kita untuk tahu
yang mana yang masalah, yang mana yang bukan, kita itu harus punya kemampuan untuk menciptakan pertanyaan. Itu yang menurut gue, bukan gue menyepelekan orang-orang ya, cuman banyak anak zaman sekarang yang belum punya kemampuan untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjawab itu. Dan menurut gue itu yang disebut dengan self improvement. Ketika kita sudah tahu kayak ini kenapa begini ya, habis itu kita cari jawabannya. Nah itu tuh self improvement tuh, karena jawabannya itu tidak selamanya cuma ada di kepala doang. Kadang lo harus ngelakuin kan supaya itu bisa terjawab. Bisa nggak ya gue naik gunung? Oh bisa. Ternyata setelah udah ngelakuin. Kayak misalnya kalau kemampuan menciptakan pertanyaan itu sudah terjadi, contoh gini deh, misalnya pertama, bisa nggak ya gue jadi petani gitu, lalu gue harus menjawab kan, oh kayaknya bisa deh, tapi masih kayaknya nih, soalnya waktu nanam toge di SD gue bisa nih jadi subur tuh toge, oh berarti gue punya bakat. Habis itu apalagi yang perlu diasah ya, oh ternyata ada banyak nih skill petani, pengetahuan tanah apa segala macam, knowledge-nya gitu. Habis itu pasti ada, setelah kita bisa menjawab satu pertanyaan, pasti timbul pertanyaan yang lainnya gitu. Gimana cara ngasahnya? Dicoba gitu, cangkul, tanam, siram, pupuk gitu. Terus kayak, oke, setelah udah dicoba, apalagi gue butuh? Oh ternyata gue butuh lahan. Gimana caranya gue bisa dapat lahan? Oh bisa nyewa, bisa beli, bisa apapun. Akhirnya proses menciptakan pertanyaan dan menjawabnya itu yang akan menuntun lu untuk tetap stay improve yourself, anjay. Oke, terima kasih Kak Arije dengan bincang-bincangnya yang seru banget membahas tentang self improvement dan juga tentang media kreatif. Dan Kak Arije jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir akan ada pertanyaan dari seluruh Bala Muda RDKFM. Nah, kan tadi bakal ada kuis di tengah acara. Nah, kira-kira nih, Riris pengen kuisnya ada 2 pertanyaan. Nah, jadi nanti Bala Muda bisa langsung aktifin fitur raise your hand-nya ya. Oke, nanti Riz bakal bacain 2 pertanyaan, dan nanti cepet-cepetan tuh bakal dipilih sama panitia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, alasan kalian tertarik dengan media kreatif, dan apa rencana kalian ke depannya untuk memanfaatkan media kreatif? Entah itu YouTube, podcast, ataupun konten-konten lainnya di media kreatif. Nah, ada yang mau jawab? Ada yang mau sharing ke kita? Jaki. Ya, oke, Jaki. Jaki? Untuk Yorik Rahma ya? Ya, boleh. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Apa tadi? Ini alasan kamu tertarik dengan media kreatif, dan apa sih rencana kamu ke depannya untuk memanfaatkan media kreatif, entah itu YouTube, podcast, ataupun konten-konten lainnya di media kreatif. Nah, apa? Oh, kalau media kreatif yang saya pilih itu Instagram. Alasannya kenapa? Saya mau ngelanjutin bikin infografis terkait parenting, mental health, kayak gitu yang udah saya lakuin gara-gara KKN online. Kenapa saya ngelakuin itu? Karena orang-orang tuh masih banyak yang nggak terlalu suka baca, Mbak. Jadi tuh saya mau nunjukin itu ke teman-teman dengan infografis, dengan gambar dan kata-kata yang singkat, kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Langsung aktifin fitur raise your hand-nya ya. Apa yang membuat kalian merasa insecure hingga overthinking? Nah, ayo, siapa yang mau cerita ke kita? Oke, aku pilih Rizal Fakrul. Rizal Fakrul? Ya Kak, kedengeran Mas Pak suaranya. Nggak kedengeran. Nah, apa sih yang membuat kamu merasa insecure hingga overthinking?
Bisa ceritain ke Nah, kita? kalau masalah insecure atau overthinking, itu bisa saya simpulkan gara-gara media kreatif itu sendiri sih, Kak. Pengaruh negatif media kreatif juga. Seperti misalnya di Instagram tuh kan banyak tuh foto-foto yang tahulah standar Indonesia gimana, yang kalau nggak putih bisa gitu. Yang kayak gimana tuh, Rizal? Yang mungkin kamu ngerasa kayak teman-teman kamu di sosial media itu kayak melebihi kamu gitu kali ya? Atau gimana? Wah, kayaknya Rizalnya nggak ini lagi nih. Oke, coba deh aku pengen nanya William Anwar. Ada William Anwar? Ada Kak, kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran. Nah, William, kamu pernah nggak sih ngerasain overthinking? Bisa nggak? Pernah sih Kak, pernah banget. Malah nyampe sekarang juga masih sering ngerasain. Cuman kalau insecure itu lebih ke prestasi Kak. Bukan yang akademis tapi yang non akademis. Kayak misal gue udah sanggup ngomong di depan umum, di depan orang-orang penting. Tapi ternyata banyak orang-orang lagi yang bisa ngelakuin itu semua dalam waktu singkat. Nggak kayak gue yang sedikit ngerasa susahnya. Ngeliat orang-orang itu, ya mungkin mereka sudah ngerasain hal-hal yang susah ya. Cuman mereka bisa lebih enteng, bisa lebih enjoy dalam ngejalanin perannya. Ketika mereka ada di depan panggung, ada di atas panggung, di depan orang-orang yang nggak biasa lah buat kita gitu sih Kak. Ya. Oke, terima kasih William Anwar udah mau sharing ke kita. Dan selamat kamu mendapatkan kelas make up dari Sari Ayu Marta Tilaar. Bisa dikasih ke pacar kamu ya, atau ibu kamu juga boleh. Selamat William. Bisa banget, thank you ya Kak. Oke, sama-sama. Nah, kalau misalnya diambil ya dari pengalamannya William nih, dia itu ngerasa kayak masih kurang deh daripada teman-temannya. Teman-temannya udah bisa berprestasi, tapi kok dia ngerasanya kayak masih gitu-gitu aja gitu. Nah, mungkin pertanyaannya William ini bisa dijawab sama narsum kedua kita, Kak Adam Alvarez Abednego. Nah, kepada Kak Adam. Juga, saya Adam Abednego, co-founder and the heart of menjadi manusia. Kadang kita selalu merasa masalah yang kita hadapi itu selalu paling berat. Mungkin kenapa kita selama merasakan kayak gitu, mungkin kita nggak ketemu sama orang baru aja, kita nggak ngobrol dengan orang-orang baru, kita nggak ketemu dengan mereka dan mungkin saling bisa cerita satu sama lain yang mungkin kita bisa belajar dari mereka, dan dengan belajar dari mereka kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi, kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Tapi sebenarnya gimana caranya untuk bisa self-aware? Gimana caranya kita bisa untuk aware akan diri kita itu sendiri?